Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Piriani Iskandar dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan pernyataan diri dosen, baik itu dalam bidang pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah penulisan dan presentasi ilmiah dengan bobot 4 SKS, dan total mata kuliah yang saya ampu sebanyak 12 SKS. Salah satu capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya, baik itu dalam bentuk skripsi maupun laporan tugas akhir, dan juga dapat mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi seperti repository.unpas.ac.id. Dan capaian pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah ini, diantaranya diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep penulisan ilmiah, memahami prinsip publikasi ilmiah, memahami jenis-jenis penulisan artikel, memahami proses dan tahapan penulisan artikel ilmiah, memahami etika publikasi, baik secara manual maupun online, mampu menuliskan karya ilmiah dengan baik dan benar, dan juga mampu mempresentasikan hasil karya ilmiahnya, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Nah, itu adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Selanjutnya, yaitu ada sistem pembelajaran pada mata kuliah penulisan dan presentasi ilmiah. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu menggunakan tipe pendidikan jarak jauh blended learning dengan mengkombinasikan sinkronus dan asinkronus. Untuk perkuliahan semester gasal 2021 dan 2022 dilakukan secara daring. Dengan total pertemuan 16 pertemuan dan di luar UTS dan UAS total pertemuan sebanyak 14 pertemuan dengan ketentuan 55% asinkron dan 45% sinkronus. Atau 8 kali pertemuan asinkron, yakni kegiatan dilakukan dengan mengunggah materi, latihan, dan feedback pada menu forum diskusi. Sedangkan pada perkuliahan sinkron dilakukan dengan tatap muka virtual dengan menggunakan video conference atau dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Selanjutnya, metode pembelajaran mengacu pada KBK, KKNI, dan MBKM dengan strategi pembelajaran menggunakan problem-based learning, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan pada fenomena-fenomena sosial atau proses komunikasi manusia, dengan melakukan pencarian data informasi yang relevan untuk memecahkan masalah, serta dapat mengaitkan dengan permasalahan yang terjadi. Dengan metode ini, tentunya mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan menganalisis masalah dalam suatu mata pelajaran. Kemudian, discovery learning memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara aktif dan mengasah berpikir secara kognitif melalui pembelajaran secara mandiri. Dan collaborative learning, dengan collaborative learning, mahasiswa membentuk sebuah kelompok sesuai dengan peminatan mahasiswa, membuat tugas bersama, serta mempresentasikan hasil dari menulis ilmiah, dan juga didiskusikan secara bersama-sama, dan metode ini dapat mengasah kemampuan berpikir serta kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian juga konstekstual, di mana dosen akan mengaitkan isi mata kuliah dengan situasi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian juga dapat memotivasi mahasiswa untuk menganalisis sehingga dosen dan mahasiswa juga dapat memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama. Itulah strategi pembelajaran
yang dilakukan dalam mata kuliah penulisan dan presentasi ilmiah. Interaksi yang dibangun antara dosen dan mahasiswa, baik di dalam kelas maupun dengan menggunakan media video conference, maka interaksi berlangsung melalui ceramah dan diskusi, serta memotivasi mahasiswa untuk mengasah kemampuan kognitif, baik secara mandiri maupun berkelompok, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan pendapat dan pemahaman mengenai materi pembelajaran. Pada perkuliahan asinkron, mengunggah kegiatan secara daring dengan waktu yang lebih fleksibel, tentunya ya, dengan interaksi dilakukan menggunakan laman LMS di laman lms.visip.unpas.ac.id pada menu forum diskusi, dan dosen bisa memberikan bahan diskusi dalam bentuk forum, bisa dalam bentuk pertanyaan, dan motivasi siswa untuk memberikan pertanyaan yang dijawab oleh mahasiswa lainnya, atau mengunggah video yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi. Kemudian mengunggah materi perkuliahan, bisa dalam bentuk file PPT atau PDF, juga bisa dalam bentuk audiovisual. Kemudian membuat latihan pada menu assignment untuk mengumpulkan tugas yang terstruktur, dan juga mengunggah kuis ya, atau mengisi kuis sebagai bahan evaluasi. Adapun pertemuan pada mata kuliah ini diantaranya pertemuan pertama mengenai jenis-jenis penulisan ilmiah, kemudian pentingnya karya ilmiah, jenis-jenis media massa, ragam artikel ilmiah, struktur, layout, scope, dan level publikasi, kemudian cara-cara menemukan ide dan langkah-langkah menulis ilmiah, kemudian memahami pengertian etik dan plagiarisme secara tepat dan mampu membedakan tindakan plagiat dan non-plagiat dalam penulisan karya ilmiah. Nah, di sini juga saya menerapkan pelatihan Mendeley dan Turnitin, itu agar mahasiswa dapat menggunakan kutipan-kutipan yang sesuai agar terhindar dari plagiarisme. Kemudian penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah yang tentunya menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan IYD dan KBBI. Kemudian analisis keberagaman terbitan artikel ilmiah dengan reading scientific article. Ya, mahasiswa dapat melihat, dapat menganalisis artikel-artikel yang ada di jurnal online. Kemudian definisi dan maksud literatur review, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan, ucapan terima kasih itu merupakan sistematika yang ada di penulisan ilmiah, ya, itu dijelaskan sebelum mahasiswa menyusun karya ilmiah. Kemudian pada pertemuan ke-8, mahasiswa akan melakukan literatur review ya dengan hasil pembahasan ya, kemudian membuat sistematika karya ilmiah ya dengan sampai dari literatur review sampai dengan kesimpulan, itu kemudian teknik dan metode presentasi, dan sehingga mahasiswa dapat menyusun abstrak di pertemuan sebelum UTS, kemudian setelah UTS-nya mahasiswa dapat menyusun artikel ilmiah, dan kemudian dibuat mini riset di dalam kelas sehingga mahasiswa dapat mempresentasikan hasil karyanya dan didiskusikan secara bersama-sama ya, untuk menganalisis permasalahan, untuk melihat permasalahan-permasalahan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi yang sudah disusun oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian bobot penilaiannya adalah presentasi 10%, tugas 35%, kuis 10%, UTS 20%, UAS 25%. Bobot tugas lebih besar karena sesuai dengan capaian pembelajarnya, yaitu mahasiswa mampu menulis karya ilmiah dengan baik dan benar, juga dapat mempresentasikan hasil karya ilmiahnya. Tugas-tugas yang harus diselesaikan mahasiswa diantaranya mencari dan membaca referensi dalam jurnal ilmiah maupun jurnal karya ilmiah lain yang terkait dengan capaian pembelajaran khusus dan terkait dengan pengayaan materi dan keterampilan menulis. Kemudian membuat karya tulis berdasarkan sistematika yang sudah disepakati dan mempresentasikan hasil karya ilmiahnya. Demikian pernyataan diri dosen dalam bidang pengajaran yang berupa rancangan pembelajaran semester.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kelima mata kuliah penulisan dan presentasi ilmiah. Kenapa kita langsung ke pembahasan 5? Karena pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-4 sudah kita bahas di kelas. Namun sebelumnya saya akan mereview dulu bagaimana pola pikir dalam pemikiran induktif dan juga pola pikir dalam pemikiran deduktif. Kalau dalam induktif itu biasanya dipakai pada penelitian-penelitian kualitatif, sedangkan yang deduktif biasanya dipakai pada penelitian-penelitian yang deskriptif ataupun bisa kuantitatif ya. Adapun yang induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus kemudian menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Adapun sebaliknya, kalau yang deduktif itu pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Kita contohkan bagaimana contoh sederhana daripada pemikiran induktif dan juga pemikiran yang deduktif. Misalnya begini, fakta tumbuhan akan mati itu khusus, hewan akan mati itu khusus, manusia akan mati itu juga khusus. Kesimpulannya, tumbuhan, hewan, manusia itu adalah semua makhluk hidup akan mati. Itu adalah kesimpulan yang umum. Gimana kalau yang deduktif? Yang deduktif, misalnya, fakta semua manusia akan mati. Itu umum, ya. Amir adalah manusia. Amir akan mati. Itu pola pemikiran dari kasus yang umum menjadi khusus, gitu ya. Adapun dalam penelitian pun seperti itu ya. Kalau dalam penelitian pendahuluan, misalnya kita akan mempelajari akan menulis mengenai fenomena pengguna TikTok di kalangan mahasiswa FISIP Unpas. Berarti pemikiran umumnya dalam latar belakang masalah, maka kita akan membahas dulu perkembangan daripada teknologi komunikasinya. Kemudian bagaimana media sosialnya, kemudian bagian daripada media sosial itu adalah TikTok. Kita jabarkan satu-satu sampai dengan dari penggunaan TikToknya itu sendiri. Begitu. Fungsi karya ilmiah itu yang pertama adalah rujukan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah mengintegrasikan berbagai gagasan dan menyajikannya secara sistematis. Dan yang ketiga adalah memperluas wawasan dan memberi kepuasan secara intelektual. Kalau kita sudah menulis skripsi, apalagi menulisnya harus dong pakai pemikiran sendiri, itu ketika kita lulus pastinya akan memberikan kepuasan tersendiri ya, secara intelektual tentunya. Kemudian memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Itu review yang kedua. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas sistematika karya tulis ilmiah. Baik, untuk penulisan sistematika karya ilmiah itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian awal. Yang kedua bagian tubuh, dan yang ketiga adalah bagian akhir atau disebut juga penutup. Untuk bagian awal laporan itu terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, latar belakang masalah, rumusan masalah, cara pemecahan masalah, sampai kepada tujuan dan manfaat kajian. Untuk bagian tubuh itu biasanya berisi tentang kajian teori dan pembahasan. Nah, untuk bagian akhirnya adalah simpulan dan saran. Selanjutnya juga nanti harus ada daftar pustaka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.